Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammacari sukang seti asming loke barang hijati. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Dia yang mempraktikkan Dhamma dengan benar akan berbahagia pada kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, juga anak-anak sekalian yang kita semua cintai, yang berbahagia. Pada malam hari ini kita kembali bertemu. Semalam saya telah hadir bersama-sama di ruang yang sama. Saya duduk di sini, di tempat ini, tapi sekalipun sama sebenarnya berbeda. Karena sudah berbeda waktu dan juga sudah berbeda kondisinya. Semalam juga saya perhatikan tidak sepadat serapat malam hari ini. Yang belakang kursinya tidak isi, ini ibu-ibu, yang di belakang tidak ada yang isi. Dan kita sangat menghargai, kita sangat menyambut baik ibu-ibu yang lebih memiliki usia juga dengan semangat hadir di tempat ini. Malam hari ini kita sama-sama untuk belajar Dhamma, ajaran Guru Agung Sang Buddha. Karena belajar Dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Kalena Dhamma sawanang itambang galam utamang. Belajar Dhamma dengan cara mendengar Dhamma pada saat yang sesuai. Sesuai karena ruangan ini tidak masalah, memang tempat untuk belajar dan praktik Dhamma. Sesuai juga karena malam hari ini atau malam-malam yang sebelumnya, saya kira juga sudah bisa meninggalkan kesibukan hari-hari. Jadi malam hari sudah tidak banyak urusan buka toko, ini, itu. Nah, sehingga bisa waktunya sepenuhnya datang di ruangan ini untuk, tadi sudah baca parita kan? Baca parita cukup. Dan sekarang kita kembali untuk mendengarkan Dhamma, untuk belajar Dhamma, agar supaya kita meningkat kualitas batin kita, kebatinan kita, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Kita semua mau toh berbahagia? Sudah tentu. Kita semua mengini
hidup bahagia. Tapi hidup bahagia itu bukan tanpa sebab. Karena sesuatu apapun itu adanya sebab-sebab. Kita bahagia juga karena kita membuat sebab-sebab. Ya, sebab-sebab untuk menuju kebahagiaan. Demikian juga kalau kita yang menemui kesulitan, kesusahan dan penderitaan, itu juga ada sebab-sebabnya. Jadi bahagia atau menderita itu ya tidak terlepas dari sebab-sebab yang kita buat sendiri sebenarnya. Nah, apa yang akan kita bahas? Ya, saya akan mengupas, ya, membahas tentang praktek-praktek Dhamma yang membawa perkembangan batin. Dalam bahasa Pali, anupubi kata. Anupubi artinya adalah uraian yang bertingkat-tingkat atau bertahap. Kata, ya, artinya adalah uraian. Jadi uraian yang bertingkat-tingkat yang dapat membawa perkembangan batin. Ya, perkembangan batin itu satu, ya, keadaan batin yang berkualitas, yang lebih baiklah daripada yang sebelumnya. Ya, tentu kita semua ya ingin kita hidupnya berkualitas, kita ingin hidupnya ya makin bahagia, kita ingin hidupnya sedikit dari kesulitan, kesukaran. Andai kata pun kita menemukan kesulitan dan kesukaran, kita bisa mengatasinya, bukan tidak bisa. Nah, itu artinya kita lebih berkualitas. Karena ya kebanyakan orang ya lebih banyak yang tidak berkualitasnya. Artinya ya batinnya begitu-begitu saja, tidak berkembang. Nah, dalam ajaran Sang Buddha kita dengan belajar ya Dhamma, praktek-praktek Dhamma itu membawa perkembangan kemajuan batin. Ya, sebelum saya menguraikan ya hal-hal apa, kita sedikit menyinggung tentang ajaran Sang Buddha yang Agung nyatakan pada saat beliau berada di sebuah hutan, ya, di sebuah hutan di Kosambi. Ya, Kosambi salah satu hutan yang pada zaman Sang Buddha itu cukup dikenal karena Sang Buddha juga kerap datang dan para bhikkhu tinggal di sana untuk berlatih. Lalu Sang Buddha menyatakan kepada para siswa, murid-murid beliau, karena ada di bawah pohon simsapa, bahasa Palinya juga simsapa itu, Sang Buddha mengambil itu, meraih pohon itu digenggam di tangan. Lalu Guru Agung menyatakan kepada siswa, wahai para siswaku, yang aku ajarkan seperti atau laksana segenggam daun sinsapa ini. Jadi ambil pohon, kemudian memberikan satu ini penjelasan bahwa yang beliau ajarkan hanya segenggam daun ini. Ya. Di antara daun-daun yang ada di hutan, daun yang ada di hutan kan sangat banyak, tapi Sang Buddha hanya menyatakan hanya segenggam daun ini. Ya, kalau dibandingkan sedikit kan, kita bayangkan ajaran Sang Buddha berarti kalau dibandingkan dengan daun-daun yang ada di hutan, itu apalagi hanya di hutan sinsapa sedikit kan. Nah,
bayangan kita secara ya sepintas begitu. Apa yang dimaksud? Bahwa ajaran Sang Buddha ini yang dikenal sebagai Dhamma atau Dharma yang hanya segenggam ini, inilah ajaran yang menuntun bagi siapa saja, tentunya murid-murid beliau, ya, yang mempraktekkan Dhamma, terbimbing untuk dapat ya melihat tentang inilah duka, sebab duka, lenyapnya duka dan jalan untuk melenyapkan duka. Jadi semua ajaran Sang Buddha itu mengarah kepada Cattari Arya Sajani, yaitu tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka dan jalan untuk melenyapkan duka. Nah, kita semua sebagai umat Buddha, tahu kan kita kitab sucinya agama Buddha? Apa kitab suci agama Buddha? Tipitaka kan? Atau yang umum mengatakan Tripitaka. Yang terbagi dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, kalau lihat bukunya, di sini belum ada ya, kitab sucinya ya? Belum punya. Dampak pada doang. Makanya, seringkali kita, umat Buddha ditanya, kitab suci agama Buddha, Tipitaka sudah pernah lihat belum? Belum. Belum pernah lihat. Nah, kitab suci agama Buddha itu yang Sang Buddha umpamakan seperti genggam daun, ternyata bukan ya segenggam artinya sedikit, ya. Tetapi kenyataannya ajaran Sang Buddha begitu sangat luas dan mendalam. Dan kalau dilihat bukunya sangat banyak, ya. Kalau bagian-bagian dari buku-buku itu kurang lebih ada 47-48 buku. Ya, kalau di press lagi mungkin sekitar 40-an lebih. Nah, biasanya satu lemari. Ya. Ini penting, nanti kita pikirkan sama-sama. Di wihara ini, karena di wihara besar harus ada kitab suci Tipitaka. Nanti kalau saya punya tawaran pawarana dari umat, saya akan kasihkan ke sini supaya umat Buddha di sini lihat Tipitaka seperti apa ya Bante, itu di lemari, nggak bisa taruh di, nggak masalah. Nah, mengapa begitu luas ajaran Sang Buddha? Karena Sang Buddha Gautama sendiri adalah seorang guru. Kalau orang lain, agama lain mengatakan Sang Buddha kayak nabi, tapi Sang Buddha itu lebih daripada nabi. Ya, kalau menurut umat Buddha, kenapa? Karena Sang Buddha bukan terima wahyu, tapi Sang Buddha adalah seorang yang mencapai kebudaan melalui upayanya bertapa selama 6 tahun lamanya, menderita, yang akhirnya mencapai sama sambodhi, penerangan sempurna oleh diri sendiri. Makanya tadi saya di depan mengartikan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, ya, persujudan. Jadi itu kata-kata persujudan kepada beliau yang berberkah. Siapa yang berberkah? Sang Buddha. Sang Buddha Gautama adalah manusia yang memiliki kualitas. Ya, bagi siapapun juga kalau meyakini akan mendapatkan berkah. Artinya begitu. Yang berkah artinya kalau kita meyakini Sang Buddha ya akan dapat berkahnya. Kalau kita mengikuti jalan Sang Buddha yang mendapatkan berkahnya. Ya, beliau adalah ya seorang yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Nah, disinilah maka Sang Buddha itu ya seorang yang ya terunggul ya di antara Sata Dewa Manusana, antara manusia dan para dewa, makanya dikenal sebagai gurunya para dewa dan manusia. Nah, Sang Buddha selama 45 tahun mengajarkan Dhamma.
Satu hari Sang Buddha bisa berkhotbah 4-8 kali khotbah. Makanya dikumpulkan selama 45 tahun jadi kanda atau bagian-bagian dhamma itu begitu sangat luas, dan apa yang ditulis di Tipitaka ini semuanya juga jangan-jangan tidak tertulis semua, ada yang kelewatan karena sudah begitu sangat lama, lalu kemudian diucapkan secara turun-temurun berat. Mungkin ada yang tidak tertulis, ada tertulis baru sekitar berapa itu? Sekitar awal sebelum Masehi di Sri Lanka. Nah, inilah yang ya sedikit mengenai bagaimana latar belakang ajaran Sang Buddha. Nah, jadi ajaran Sang Buddha bukan ya seperti digambarkan. Ya, pertama Sang Buddha menggambarkan sedikit. Sang Buddha ingin mengungkapkan bahwa Dharma ini memang luas sekali, tapi Dharma yang Guru Agung ajarkan, Sang Buddha ajarkan itu, yang sedikit ini semuanya itu terkait bagaimana kita ya dapat mengatasi diri, bisa keluar dari penderitaan. Kalau kita keluar dari penderitaan, lalu menuju kemana? Menuju kebebasan, kepadaman, yaitu bebasnya dari nafsu, bebasnya dari duka, yaitu nibbana, kebahagiaan yang tertinggi. Nah, tujuan utamanya adalah itu. Nah, kita kembali ke uraian yang kita akan bahas, dimaksud adalah Anupubbhikata, yaitu uraian yang bertingkat, yang bertahap. Yang pertama adalah dana, atau dana kata uraian tentang dana. Ya, uraian tentang dana sudah sering kita dengar. Bagaimana persembahan dana sekecil apapun yang bila dilakukan dengan perasaan senang sukacita, ya sebelum, saat, dan akhirnya itu memberikan manfaat kebajikan yang besar. Dana yang dilakukan secara kontinu terus menerus itu manfaatnya juga terasa sangat besar. Ya, seperti ibu-ibu ya pagi, siang, ya ada bapak ada ibu berdana makanan kepada para biku Samanera yang hadir di sini. Nah, itu adalah kualitas ya dari praktek ajaran Sang Buddha. Ya sudah dilakukan, ya ibu-ibu sudah melakukan, dan bukan saja di wihara tetapi juga di rumah ya tentunya ya, ketika berbagi dan memberi kepada anak-anak, kebutuhan anak-anak. Kalau kecil, anak-anak kebutuhannya yang makan, pakaian, tapi setelah besar, anak-anak itu butuh kebutuhan yang lebih besar lagi, biaya pendidikan, biaya tinggal di kota lain, macam-macam, belum lagi kendaraan ini itu. Itu adalah sesungguhnya ya praktek daripada dana, dari pemberian kepada siapapun. Nah, mulai dari rumah, di masyarakat, di wihara, bahkan memberi juga kepada hewan binatang tuh, ketika suka kasih makan ikan, peliharaan hewan, ya. Bahkan dikatakan hanya sebutir, 2 butir sisa-sisa makanan, kalau itu diberikan dengan senang, dengan tulus, itu sudah perbuatan baik. Nah, dana ini dikatakan sebagai pintu gerbangnya kebajikan. Jadi kalau dana dilakukan, nanti praktek kebajikan yang lain itu akan berkembang. Kalau dana saja ini sulit, kenapa orang sulit berdana?
Karena punya sifat kikir. Sifat kikir ada di mana? Di pikiran sini. Karena ada orang yang kikir, karena saking kikirnya dia tidak pernah memberi.